Selamat pagi sahabat, semoga semua persahabat dimanapun selalu ada bahagia. Pagi hari ini Abah mohon maaf ingin menanggapi dari fatwa MUI Sukabumi tentang masalah nasab. Saya mendoakan semoga MUI Sukabumi, para ulamanya selalu sehat dan bahagia. Barangkali ingin yang saya sampaikan, ya, inilah pada saat sesuatu itu berkaitan dengan dirinya sendiri, kita selalu membela karena ada kepentingan dengan diri, ya. Dan ini wajar, ya. Baginda Nabi pun dulu pernah salah pada saat menghukum seorang pemuda, ya, di kaum Ansor, ya, yang pada saat beliau itu menzinahi adalah seorang putri, adalah jenazah seorang putri sahabat Rasul. Rasul pun karena membela saudaranya sampai salah sehingga menganggap menentukan hukum kepada pemuda itu. Sampai itulah menjadi asbabul wurud hadis al-insanu makhluk khata wa nisyan. Bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tetapi persoalannya kalau baginda Nabi melakukan salah karena ada sisi basyariahnya sebagai manusia, Allah akan tegur. Tetapi kalau seandainya kita, ya, ulama biasa, kiai biasa di akhir zaman, kalau kita membuat fatwa dan fatwa itu adalah salah, itu akan mencelakakan, akan dolun medilun dari semua. Sebaiknya kalau menurut saya adalah MUI kalau mau adalah bawa masalah ini ke MUI pusat, ya, kemudian diskusikan dengan MUI pusat. Maka inilah karena saya bilang tadi adalah abad ilmu pengetahuan. Jangan sampai MUI pusat adalah menafikan ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya kita berada pada zaman ilmu pengetahuan. Anda menyekolahkan anak ke sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sejarah, baik itu ilmu filologi, baik itu ilmu biologi, baik itu ilmu astronomi, baik ilmu genetika, karena Anda percaya bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan ini adalah dari Allah, adalah membaca ayat-ayat kauniyah. Maka kalau seandainya kita menafikan ilmu pengetahuan, kalau begitu buat apa anak-anak kita suruh belajar sekolah? Dan ingat, ini adalah akhir zaman, di mana adalah ilmu pengetahuan adalah harus menjadi landasan, karena pada dasarnya nanti akan banyak terbongkar pandangan-pandangan ulama sekalipun yang dulu, karena kembali nanti adalah ada bukti, ya sahabat, tentang ilmu pengetahuan itu, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lain, ya sahabat, walaupun sampai kapanpun firman Allah itu tidak akan pernah berbenturan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran yang saya pelajari selalu sejalan dengan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu genetika. Al-Quran menjelaskan tentang ilmu astronomi, Al-Quran menjelaskan tentang ilmu biologi, bahkan Al-Quran menjelaskan tentang ilmu fisika, antariksa, dan lain sebagainya. Misalnya contoh, ada dalam Al-Quran disebutkan ada bintang pengetuk, ya. Al-Quran sudah bicara 1400 tahun yang lalu. Tapi kemudian baru 5 tahun yang lalu astronom daripada Cina membuktikan, dia menyaksikan sebuah bintang yang dia berbunyi kayak mengetuk. Surat An-Najm itu pengetuk, tuk, tuk, tuk. Itulah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah membuktikan daripada Al-Quran itu sendiri. Contoh lagi, pada saat Allah berbicara, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu adalah 1400 sekian tahun yang lalu pada saat ayat itu turun. Pada saat baginda Nabi adalah melaksanakan Mi'raj. Tetapi kemudian ternyata Masjidil Aqsa-nya sendiri baru dibangun 700 tahun kemudian. Karena Masjidil Aqsa itu dibangun 715. Sementara firman-Nya adalah sudah turun 700 tahun sebelumnya. Jadi Al-Quran itu nanti akan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Termasuk juga ilmu pengetahuan membuktikan sampai Neil Armstrong pada saat pergi ke bulan, dia pulang dari bulan adalah masuk Islam, ya, karena Neil Armstrong membuktikan beliau bahwa ternyata energi itu adalah tidak hilang. Beliau mendengar suara-suara azan
tadi semua di bulan itu, mendengarkan suara-suara manusia, jeritan, tertawa, dan lain sebagainya. Bahwa inilah ilmu pengetahuan suatu saat akan membuktikan tadi semua. Dan saya yakin, bahkan maaf, dari pandangan ulama-ulama sekalipun adalah perbedaan itu rahmat. Dan Allah adalah membiarkan pembedaan itu tadi semua sahabat ya. Maka inilah kenapa di dunia ini ada berbagai agama. Allah lah yang menghendakinya. Apa yang Anda tidak imani bahwa segalanya yang bukan dari Allah tadi semua. Inilah ya, makanya oleh karena itu urusan benar dan salah itu yang mutlak di tangan Allah. Surga dan neraka itu mutlak di tangan Allah. Kita nggak bisa menghukum seseorang. Sebagaimana baginda Nabi di dalam asbabul wurudnya yang menjadikan asbabul wurud hadis al-insanu makhluqun wa nisyan tadi semua ya, ternyata apa yang beliau pandang itu ternyata salah tadi semua. Kata Allah, "Hai Muhammad, pemuda itu aku yang menciptakan. Dari mana engkau bisa menghukum dia adalah kafir atau tidak? Dari mana engkau bisa menghukum dia adalah ahli neraka atau bukan?" Itulah akhirnya baginda Nabi bersabda, "Musuna al-insanu makhluqun wa nisyan." Nah, inilah dengan baginda Nabi. Cuma bedanya baginda Nabi kan maksum. Pandangannya, pendapatnya, perbuatannya nanti akan ditegur langsung supaya jadi pelajaran kepada kita semua. Tapi MUI Sukabumi nggak bisa. Apalagi sekarang berada di akhir zaman di mana ilmu pengetahuan sedang memuncak tinggi. Anda setiap hari menggunakan handphone, hasil ilmu pengetahuan. Anda naik mobil, hasil ilmu pengetahuan. Bahkan maaf, dari bumbu dapur yang di dapur Anda, makanan-makanan yang ada di dapur Anda, hasil ilmu pengetahuan. Kalau Anda nafikan ilmu pengetahuan, berarti inilah kebodohan di dalam Islam ya sahabat. Inilah justru Allah sekarang ini sedang mendohirkan apa-apa yang dulu Allah dalam Al-Quran, dan juga mendohirkan perkara-perkara yang pernah dikatakan baginda Nabi di akhir zaman ini adalah terbukti ya. Jadi nggak usah membuat fatwa yang semacam begitu sebelum Anda sendiri adalah inilah, karena tahulah saya MUI Sukabumi itu banyakannya FPI tadi semua ya. Nah inilah tadi sama seperti baginda Nabi tadi pada saat berpihak kepada temannya yang seorang tokoh Ansor saat itu, maka dia pada saat bikin hukum pada pemuda yang menjinahi adalah jenazah seorang perempuan anak daripada pemuka Ansor itu, Nabi seolah berpihak kepada itu, kan itu sisi manusia wajar. Tapi masalahnya kalau bagi kita nggak bisa begitu. Maka karena kita ini bukan Rasulullah, kita bukan maksum, tidak akan ada yang negor kita tadi semua. Maka kalau menurut saya yang paling bijak sebuah lembaga, apakah itu MUI ataupun apapun lembaga, walaupun bagi saya dari dulu saya tidak pernah memandang MUI itu sebagai wasit yang sebetulnya adalah kredibel tadi semua ya, karena selalu ya membuat fatwa itu kalau menurut saya adalah banyak gegabahnya, termasuk banyak mengharamkan sesuatu yang akhirnya sebetulnya akan membuat karena tadi pada saat hukum itu tergantung kita. Kayak sekarang kita MUI membuat fatwa rokok itu haram dulu, dan itu kan sekarang masih banyak yang merokok dan pabrik rokoknya juga ada, kemudian jutaan orang kerja di situ. Nah inilah yang kadang-kadang kalau menurut saya MUI itu misalnya dulu kasus Ahok, nah, tadi membuat fatwa begitu mudah tentang surat Al-Maidah, akhirnya banyak korban manusia tanpa betul-betul menjadi wasit yang adil dan lain sebagainya. Wahai sahabatku para kiai di MUI, tolonglah bijaksana ya. Kasus ini justru harus diselesaikan oleh kita. Kita pun sama, saya yakin ya. Seluruh rakyat Indonesia, para ulama Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia, kita ini lelah dan capek sebenarnya. Maka seharusnya kalau Anda di lembaga yang memang resmi, maka karena MUI itu punya induk, maka sebaiknya adalah MUI boleh menjadi promotor, mengajak Departemen Agama lah tadi semua biar kasus ini selesai. Karena tadi kita tidak bisa menafikan ilmu pengetahuan. Dan saya sering katakan berbeda zaman ini dengan zaman sesepuh kita dulu tadi semua. Apalagi zaman-zaman para ulama-ulama yang dulu. Ini nggak beda. Sekarang ini orang-orang karena apa tadi? Segala yang ditutupi sekarang nggak ada lagi. Sekarang sudah era keterbukaan. YouTube, Google, Facebook, Instagram, semua memberitakan. Nah inilah kasus Habib ini kan muncul juga karena ada media sosial. Sebetulnya mungkin barangkali Anda tidak mendengar dulu karena tidak ada media sosial. Padahal saya tahu persis, dari dulu pun sebetulnya kasus ini ada sebenarnya. Tetapi karena tidak ada alat untuk mengekspos, maka itulah hati-hati kita hidup di akhir zaman ini. Kita ada era keterbukaan, semua jejak digital itu mudah dilihat.
siapapun teriak siapa yang sekarang membela pun ternyata kita cari jejak digitalnya, oh ternyata sohibnya gitu kan tadi. Jadi inilah ya sahabat, buat para ulama juga yang masih membela, karena kita tahu jejak digital tadi semua ya, kita lihat siapa Anda dan bagaimana hubungan Anda dengan Rabithah Alawiyah dan dengan FPI, kita lihat ya dari video, dari foto ada. Jadi kalau saya melihat ada seseorang yang membela Mbak Alwi itu, saya lihat jejak digitalnya. Oh iya, pantas. Nah gitu. Jadi itulah ya mungkin tanggapan saya. Jadi jangan kita ini aneh dengan perbedaan pendapat. Justru maaf kalau menurut saya dengan kasus nasab ini, saya sendiri jadi cerdas. Karena biasanya malas baca kitab, biasanya malas baca tafsir, biasanya malas baca sejarah. Justru sekarang dengan kasus ini yang diangkat Kiai Imad, saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Dan saya tanya ke semua teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara, mereka sekarang juga senang dan sibuk dengan ilmu pengetahuan. Dia gali, bahkan tadi yang tidak belajar tentang ilmu genetika pun belajar tentang apa itu kromosom, apa itu gen, apa itu DNA, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya MUI tidak bijak. Padahal dulu kita bermazhab pun berbeda, nggak ada masalah tadi semua. Bahkan baca Fatihah pun yang satu adalah tidak baca bismillah, yang satu pakai bismillahnya dihaluskan, yang satu bismillahnya dijaharkan. Nggak ada masalah sampai saat ini tadi semua ya. Yang salah itu yang nggak sholat tadi semua. Jadi memang perbedaan itu ada. Bahkan di Imam Syafi'i sendiri, antara Jainuddin Al-Maribari dengan dengan Imam Bajuri, banyak berbeda pandangan di dalam dalam kasus tertentu. Termasuk juga pandangan Imam Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin. Itu juga ada yang tidak disepahami oleh Imam Bajuri tadi semua. Jadi jangan aneh ya. Inilah ilmu pengetahuan dan pandangan manusia itu, ingat, tidak akan tetap ya, lain dengan firman Allah akan tetap tadi semua. Bahkan Allah menyampaikan sesuatu yang nanti barangnya akan terbukti kemudian, itu make sense, selalu ada. Allah bicara genetika 1400 tahun yang lalu, dan sekarang tentang benar ilmu genetika itu ada. Ya, pada saat Allah berbicara falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi, itu sebetulnya Allah sedang bicara tentang ilmu genetika tadi semua ya. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj, dari sesungguhnya manusia itu dari dua air yang bercampur, dari nutfah jadi nuqtah jadi alaqah jadi mudghah. Nah, itu bisa dipelajari sekarang menjadi bagian ilmu DNA dan kromosom tadi semua ya. Allah sendiri sudah berbicara tentang hal ilmu genetika dari awal tadi semua. Cuma barangkali ya tadi ngajinya saja kurang gaul, kurang jauh tadi semua ya. Jadi perbedaan pandangan itu biasa. Makanya kenapa dulu dalam pandangan tauhid pun ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah. Itulah pandangan yang biasa. Tetapi sekarang di akhir zaman ini seharusnya perbedaan pendapat itu harus merujuk kepada ilmu pengetahuan. Karena yang saya saksikan, Al-Quran itu selalu akan membuktikan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu di surat Yasin bahkan termasuk ada ayat yang mengatakan manusia itu bisa pergi ke angkasa tadi semua ya. Dan itulah kenapa Neil Armstrong Amerika, Yuri Gagarin di Soviet tadi semua, bahkan belum lama di Cina, sampai dia pulang itu masuk Islam, dia bilang, saya mendengar bintang yang berbunyi, dan ternyata Al-Quran ada bintang pengetuk tadi semua ya. Jadi banyak tadi, termasuk ada seorang penyelam di Perancis. Al-Quran sudah bicara 1400 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu seorang penyelam menemukan di dasar laut ada sungai yang mengalir, yang mana antara air asin dan air hijau itu tidak bercampur. Allah sudah memberitakan itu 1400 tahun yang lalu. Dan itulah ilmu pengetahuan. Ya. Maka jangan menafikan ilmu pengetahuan, apalagi dan juga ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu penting. Ya. Maka itulah saya sarankan sebaiknya jangan membuat fatwa yang demikian. Apalagi jangan sampai diikuti oleh MUI yang lain. Kalau yang terbaik menurut saya adalah ajak duduk bersama semua yang terlibat. Dan inilah maka saya juga mohon kepada Rabithah Alawiyah tadi semua ya. Mari jujurlah tadi semua ya. Tadi semua ini. Jadi kalaupun mau ngundanglah yang baik, yang benar tadi untuk duduk bersama. Dan kalau menurut saya adalah harusnya ada pemerintah yang menjadikan wasit tadi semua ya. Inilah ya sahabat, ini sungguh aneh kalau seandainya kita ingin berkutat kepada perkara yang tidak bisa dibuktikan. Ini kan bertentangan dengan hukum Allah. Kenapa Allah berfirman, afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun.
Tadi semua, ya. Sampai bab pernikahan pun sebetulnya Allah tidak berbicara tentang nikahnya itu sendiri. Wajalna bainakum mawaddah warahmah tadi. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya untuk berpikir tadi semua. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Karena memang kita ini adalah dihargai karena akalnya tadi semua. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Kenapa manusia itu pada saat dia tidak berilmu disebut bodoh? Di dalam kitab Risalah Kusyairiyah, manusia akan dihukum dengan bodohnya. Tapi binatang, dia tidak akan disiksa dengan bodohnya karena tidak adanya ilmu. Tadi semua. Tapi binatang, kata Imam Kusyairi, dia ngerti dengan perasaannya. Dia ngerti dengan instingnya. Bahkan binatang tidak akan pernah berbuat buruk kan dia memahami tentang Allah sudah ajarkan kepadanya dengan instingnya. Tapi manusia bukan dengan insting, manusia itu dengan akalnya. Bahkan tadi agama itu untuk orang yang berakal. Tidak ada agama, kata baginda ladun liman la akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka orang gila boleh tidak sholat, anak yang akalnya belum sempurna, belum tamyiz, boleh tidak sholat karena akal tadi semua, ya. Itulah kenapa ada bahasa manusia itu adalah dengan mu'alaf dan mukallaf. Dan juga manusia itu ada baleg adalah tadi. Sehingga baleg itu dicirikan dengan malu tadi semua. Kenapa? Juga berkaitan dengan hadis al-haya'u minal iman. Adalah malu itu bagian daripada iman. Nah sekarang banyak balwi yang nggak tahu malu tadi semua. Padahal itu pada dasarnya, termasuk ulama yang mendukungnya juga banyak yang nggak tahu malu. Karena tadi semua. Jadi kata saya, persoalan ini tolong nanti pada saat orang yang ingin meluruskan bilang adu domba, bilang adalah untuk memecah belah, justru yang pandangan MUI Sukabumi inilah yang memecah belah kalau menurut saya. Ini akhir zaman adalah zaman keterbukaan, jalma ilmu pengetahuan. Apa zaman ini yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan? Anda percaya dengan handphone Anda. Bagaimana hebatnya handphone Anda? Kayak sekarang saya lagi live. Mana ada dulu ulama dulu bisa begini? Kita bisa melihat tadi muwajahah dengan siapa-siapa, dengan jutaan orang bahkan di seluruh dunia, bahkan hebatnya coba ilmu pengetahuan. Jadi jangan nafikan ilmu pengetahuan, karena pada saat kita menafikan ilmu pengetahuan, Anda membunuh akal tadi semua. Gilalah sudah. Kalau begitu buat apa Allah kasih akal? Padahal yang paling mulia dari diri kita diantaranya adalah akal. Itulah kenapa di dalamnya ada ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau manusia itu akalnya tidak diisi ilmu, berarti adalah kebodohan. Maka sebetulnya di dalam tauhid tidak ada bodoh, yang tidak ada adalah ketidakadaan ilmu. Tidak ada mati, yang ada adalah ketidakadaan hidup tadi semua. Jadi inilah sahabat, sesungguhnya mohon ya saya kepada MUI Sukabumi tadi tolong dipikirkan tadi semua ya. Ayolah mari rangkul kita bersama. Justru persoalan ini tidak akan bisa diselesaikan kalau sebelahnya adalah tidak mau menyelesaikan tadi semua. Dan kita tidak, bahkan maaf ya, dalam pandangan Abah nanti banyak hal nanti di kemudian yang akan terbongkar tadi semua dari pandangan ulama-ulama dulu. Karena nanti ilmu pengetahuan, karena tadi ilmu pengetahuan itu ain, kita nyata, kelihatan, terbukti tadi semua. Jadi nggak bisa, walaupun ada dalil saat itu, belum tentu dalil itu karena dari perbuatan manusia. Maka Imam Syafi'i sendiri dari kaul qadim kepada kaul jadid sudah berbeda tadi semua. Bagaimana pandangan beliau adalah dengan kaul qadim dibantah oleh beliau sendiri. Itulah ilmu pandangan ulama. Jadi pandangan ulama pun berbeda-beda. Lihat Imam Ghazali dari mulai Bidayatul Hidayah, Nihayatul Hidayah, dari Minhajul Abidin, semua terus. Kemudian beliau seolah-olah ada meluruskan semua itu pada kitab Ihya Ulumuddin tadi semua ya. Seolah-olah kitab Imam Ghazali yang penutup adalah yang merupakan rangkuman dari seluruh kitab-kitab yang pernah ditulisnya. Bahkan beliau jujur mengatakan apa yang dikatakannya di kitab-kitab sebelumnya. Di kitab Ihya itu beliau haluskan tadi semua. Itulah pandangan manusia. Pandangan manusia itu adalah tidak akan pernah ada lurusnya. Demikian pula antara Imam Ali Al-Khawas dengan Imam Sya'rani. Imam Ali Al-Khawas itu adalah muridnya Imam Sya'rani. Dia mondok di pondoknya Imam Sya'rani 800 Hijriah. Tapi kemudian pada saat muridnya ini lebih cerdas akalnya, satu saat nanti ada ternyata Imam Ali Al-Khawas menjadi mursyidnya Imam Sya'rani. Guru menjadi murid dari semua. Tadi ya. Murid menjadi guru.
tadi semua. Jadi jangan aneh. Maka di akhir zaman ini juga pada guru mentang-mentang udah jadi guru, wah pokoknya lu murid gua, padahal ilmunya belum tentu tadi semua. Dan inilah ya yang harus dirubah pandangan kita tentang ilmu, tentang akal, dan ini harus diluruskan di akhir zaman. Jadi kalau seandainya pandangannya selalu kita lari, bari nggak ada buktinya, nah kalau udah pakai bahasa pokoknya bahwa lagi kia, itu ngaco udah tadi semua. Berarti kalau begitu tinggal di hutan saja, tinggal di guha, tadi semua ya, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai mobil, apalagi naik pesawat, jangan pergi haji, ngojai, tadi semua, naik kendaraan, naik kuda aja. Kalau nggak usah dah, tadi semua ya. Jadi tolong ya, sekali lagi mungkin itu saja yang apa ingin sampaikan dari video teman tentang MUI Sukabumi. Kan menurut saya itu kebodohan yang luar biasa, tadi semua ya. Kurang gaul, kurang jalan-jalan, tadi semua. Betul, saya juga mengerti ya tadi. Timbul perpecahan, mana ada zaman dahulu yang pada saat bahkan maaf dari mazhab Maliki ke Imam Syafi'i, lihat sejarah berdarah-darah itu semua dan selalu begitu. Bagaimana ada juga antara dari Nabi Musa ke Nabi Isa juga berdarah-darah, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, ya begitulah. Inilah sebuah pelajaran. Nah seharusnya orang sekarang lebih beradab, karena orang sekarang ada ilmu pengetahuan, ada wasit ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu jujur, insya Allah jujur. Bahkan kalau menurut saya ilmu pengetahuan itu, saya kebetulan ada di bidang dua-duanya. Insya Allah saya juga sedikit-sedikit memahami Al-Quran, tapi insya Allah saya juga adalah akademisi, dan saya juga bisa memahami luar biasanya Al-Quran, dan luar biasa firman Allah, dan selalu benar sampai kapanpun. Yang tidak benar yang menafsirkannya, tadi semua ya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, Innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka inilah tadi ngajinya, jangan 1 lapis tadi semua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga sehat semua. Mohon maaf ya, bukan memperkeruh, tapi saya ingin meluruskan bahwa sungguh sayang kalau seandainya adalah membuat fatwa demikian sehingga menafikan akalnya sendiri dari semua. Padahal akal adalah bagian yang menentukan pintu gerbang ilmu, akal yang menjadikan bagian adalah pintu gerbang iman, sehingga seseorang itu adalah boleh dikatakan iman, taklif atau tidak taklif adalah berdasarkan akalnya tadi semua ya. Terima kasih, semoga semuanya sehat dimanapun, tetap positif, jangan ada keributan, tidak bawa teruslah kita gali, biarkan waktu yang akan membuktikan, karena sesungguhnya Allah masih mengajarkan kepada kita tentang ngasus nasab ini, tentang ayo gali ilmu, ayo gali ilmu, ayo gali ilmu tadi semua. Yang penting itu tadi, jangan ngotot-ngototan, jangan ribut, gunakan ilmiah dengan ilmiah, itu tadi tujuannya juga adalah untuk bagaimana mengasah akal kita ya. Apalah takilun tadi semua, karena banyak orang sekarang berdalil tapi akalnya nggak dipakai, sehingga kadang-kadang taklid buta, udah nggak sesuai dengan dulu, dia sendiri hanya bingung sendiri tadi semua ya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan sehat semua, berkah semua tadi semua, dan Abah mendoakan semua ada kebahagiaan, dan saya juga doakan kepada MUI Sukabumi. Mohon maaf sekali lagi, semoga saya juga orang Sukabumi tadi semua, Anda tahu kan saya adalah ponakannya Amam Mudrika tadi semua Sikoi. Tapi kalau menurut saya adalah apa yang harus diluruskan adalah diluruskan, karena ingat ini sebetulnya ya, jadi juga dalam pola kita mengaji kitab-kitab klasik itu jangan seolah-olah itu adalah merupakan mati pandangan itu, enggak ya. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu nasab itu adalah berkaitan dengan ilmu fikih dan ilmu sejarah yang nanti ruang dan waktu akan membuktikan. Tidak ada sejarah yang akan lurus karena dulu tidak alat untuk mencatatnya, yang kedua tidak ada alat media sosial untuk memberitakannya, tapi hari ini semuanya komplit. Apa? Maka Anda sudah istilah Syekh Google ya, walaupun dikilap jelek tapi banyak manfaatnya, barulah verifikasi oleh kita di kitab yang aslinya. Jadi ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.